sebelumnya itu adalah materi fungsi. Tentang fungsi itu apa, cuman mungkin kalau sempat nanti saya share materinya biar apa bareng saya lanjutkan materinya kita akan bahas tentang operasi fungsi. Jadi fungsi sendiri nanti tersendiri sudah eh, ada sih apa hmm, materi pembelajaran, maksudnya video pembelajarannya gitu nanti saya share. Untuk operasi fungsi di sini sebenarnya ketika kemarin kita bahas tentang himpunan, kemudian di awal kita bahas tentang bilangan, operasi bilangan itu sebenarnya kan operasi bilangan dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian sama bagian gitu ya. Nah, kalau kemarin pada himpunan operasinya adalah irisan, gabungan dan sebagainya. Nah, pada fungsi ini juga ada beberapa operasi matematika yang berlaku. Jadi yang pertama penjumlahan. Kalau penjumlahan fungsi biasa sih, misalkan ada fungsi fx sama gx, biasanya dituliskannya fungsi f ditambah fungsi g gitu. Kemudian kalau pengurangan, perkalian dan pembagian seperti ini. Cuman memang secara umum pada pembagian syaratnya sama. Kalau misalkan pembagian kan atau bentuk pecahan lah, itu kan ada atas ada bawah. Yang atas itu namanya apa? Pembilang, yang bawah penyebut. Nah, pecahan penyebutnya itu tidak boleh nol karena tidak ada bilangan yang bisa dibagi dengan nol. Nah, sama halnya di sini pada fungsi itu kalau bentuknya pecahan seperti ini atau pembagian, maka penyebutnya atau yang fungsi yang di bawah itu ada syarat fungsinya tidak boleh sama dengan nol. Kalau negatif, positif atau bentuk seperti apapun itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi ini operasi dasar, operasi aljabar pada fungsi. Tentu nanti selain operasi dasar seperti halnya bilangan real seperti biasa, ada beberapa operasi fungsi yang nanti kita juga akan bicarakan. Tapi di sini secara apa? Secara aljabar ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ini berlaku pada fungsi. Contohnya dari masing-masing ini misalkan di sini ada f itu adalah x plus 2, kemudian gx itu adalah x kuadrat min 4. Nah, yang pertama itu penjumlahan f tambah g, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat adalah pembagian. Nah, kita mulai dari yang pertama, berarti di sini ini kan sesuai yang tadi fx ditambah gx. Kita tinggal tuliskan fx-nya di sini apa? X plus 2 ditambah gx-nya X kuadrat min 4. Nah, dari bentuk seperti ini, yang pangkatnya sama atau yang tidak ada variabelnya kita jumlahkan. Di sini X pangkat 1, ini X pangkat 2, ini tidak bisa digabung, tidak bisa dijumlahkan. Maka tetap kita biarkan, cuman penulisannya biasanya yang pangkatnya lebih tinggi itu ditaruh di paling kiri. Jadi ini hasilnya X kuadrat plus X. Kemudian ini yang kita bisa jumlahkan 2 dikurangi 4. Min 2. Maka penjumlahannya adalah X kuadrat ditambah X min 2. Itu yang pertama untuk untuk penjumlahan. Untuk pengurangan sebenarnya langkahnya sama. Jadi ini sama dengan fx dikurangi gx. Sini x plus 2, coba di sini dikurangi. Kita kurung karena satu kesatuan. Maka kalau misalkan x kuadratnya kita ini kan berarti min x kuadrat min kali min ini jadi plus. Jadi plus 4. Jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini min x kuadrat, ini x-nya tetap ditambah x. Yang ini 2 dikurangi min 4. Berarti berapa? Plus 6. Tadi kan jadi plus 4 katanya ya. Jadi, jadi yang ini min x kuadrat tetap ini jadi plus 4. Maka ditambahkan 2 jadi plus
Jadi itu kalau penjumlahan. Ini kebetulan untuk fungsi f dan fungsi g di sini tidak ada x yang pangkatnya sama. Kalau x pangkatnya sama, misalkan si e kuadrat ini si e kuadrat juga, ya ditambahkan gitu. Menambahkan seperti kemarin, kalau pangkatnya sama, variabelnya yang ditambah. Di sini apa namanya koefisiennya 1, di sini tambah 1 begitu. Nah, terusnya yang penting kalau ini tidak ada yang sama maka tidak bisa dijumlahkan. Cuma di sini ada 2, ini ada min 4. Ini yang bisa kita selesaikan begitu. Kemudian yang ketiga, perkalian. Perkalian bagaimana? Ya dikalikan sama. Jadi di sini fx kalikan gx. Jadi di sini fx-nya itu adalah x plus 2 dikalikan x kuadrat min 4. Bagaimana? Ya dikalikan biasa. Jadi x kali x kuadrat, x kali min 4. Kemudian 2 kali x kuadrat, 2 kali min 4. Berarti hasilnya pertama x kali x kuadrat, x pangkat 3. Iya, x kali x kuadrat. Kan kemarin kita bicara tentang pangkat. Kalau perkalian di sini sama, maka pangkatnya ditambah di sini kan maka 1. Ini yang ditambahkan ya. Betul. Kemudian kedua, 4 x kali min 4 berarti min 4 x. Kemudian yang kedua 2 kali x kuadrat plus 2 x kuadrat. Yang terakhir 2 kali min 4. Berapa? Min 8. Sebenarnya sudah selesai, cuma di sini biasanya sekali lagi idealnya menuliskan pangkat polinomial kayak gini, maka pangkat yang tertinggi kita taruh yang paling kiri. Jadi di sini kita sederhana atau tulis ulang. Nah, ini plus 2x kuadrat min 4x min 8. Sama saja ada perubahan karena ketika dikalikan pun di sini tidak ada pangkat x yang sama. Kemudian yang terakhir ini pembagian f per g itu sama dengan fx per gx. Fx-nya apa? X plus 2. Gx-nya x kuadrat min 4. Terus sudah. Ini terus kalau nggak bisa disederhanakan. Bisa nggak disederhanakan kira-kira? Iya enggak lah. Kamu bisa terus kita nyaki gimana gitu. Angon ngocak enggak gitu. Kalau bilang bisa, ya udah memang bisa. Pembagian begitu. Kalau bisa disederhanakan. Tapi bentuk yang ini sebenarnya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kalikan a min b. Kalau di sini negatif. Ini plus dan min. Jadi a kuadrat b kuadrat itu sama dengan a plus b, a min b. Ini kan x kuadrat. 4 itu sama dengan berapa kuadrat? 2 kuadrat. Berarti ini kita bisa merubahnya menjadi yang atas tetap x plus 2, yang bawah menjadi berapa berarti? X plus 2, x min 2. Seperti yang ini. A kuadrat min b kuadrat. X kuadrat min 2 kuadrat. Berarti A plus B, A min B. X plus 2, X min 2. Setelah seperti itu, ini sama yang ini. X plus 2, X plus 2 sama. Karena di sini ini dikalikan. Maka kita bisa menyederhanakannya. Jadi ini sama dengan 1 per X min 2. Kalau bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa, ya sudah dibuat pembagian. Pembagian itu jarang fungsi. Fungsi kan ada beberapa variabel gitu dengan pangkat-pangkat yang berbeda sehingga tidak bisa langsung, tidak semuanya bisa disederhanakan. Oke, ini untuk operasi aljabar, operasi dasar pada fungsi. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, ada fungsi komposisi namanya. Fungsi komposisi itu fungsi komposisi itu ada dua fungsi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang fungsi pertama, fungsi itu kan apa? Menggabungkan dua himpunan. Kemarin kita sudah bahas tentang himpunan. Himpunan itu adalah suatu kelompok tertentu yang satu definisi atau satu spesies atau satu apa begitu di dalam satu himpunan itu. Nah, kalau fungsi komposisi ini ada lebih dari satu fungsi. Jadi ada misalkan ada tiga fungsi begitu. Yang di sini misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Kemudian dari himpunan A ke B itu dihubungkan oleh suatu fungsi F. Kemudian dari B ke C itu dihubungkan oleh fungsi G. Nah, dari sini ke sini nih GOF. Ibaratnya ini kan di sini fungsi itu kan apa namanya? Bergantung ini daerah asal. Jadi nilai di sini, nilai fungsi di sini tergantung pada nilai di sini, nilai yang pertama di sini. Kemudian sama nilai yang di sini tergantung di sini. Nah, yang di tengah-tengah ini yang B ini kan daerah A sebagai nilai awal juga sebagai nilai hasil dari A sebagai nilai awal dari C. Ngerti maksudnya? Jadi, fungsi itu misalkan begini, contoh fungsi itu yang sederhana tadi fx sama dengan 2x plus 1 misalkan. Nilai x-nya nilai fx itu kadang sama dengan y. Jadi di sini kita masukkan berapa nilai x, ini kan akan berubah. Jadi misalkan kita masukkan untuk f2. Jadi x-nya kita ganti 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1. X-nya yang kita ganti di sini. X-nya kita ganti. Ini kan tetap ini fungsinya. Jadi X-nya kita ganti di sini dengan 2. Maka hasilnya berapa? 2 kali 2. 4 tambah 1. Jadi seandainya ini masuk ke sini 2, berarti di sini 5 begitu. Ini fungsi F-nya seandainya. Fungsi F-nya itu adalah 2x plus 1. Jadi nilai 2, kalau fungsi seperti ini, maka hasilnya sama dengan 5. Kemudian ada fungsi lagi, misalkan Gx. Gx berapa? Gx misalkan 3x. Biar gampang. Tadi kan di sini sudah ada nilainya. Untuk fx sama dengan 5. Misalnya kita masukkan untuk G5. Berarti ini sama dengan 3 kali 5. Berapa? 15. Berarti di sini 15. Artinya apa namanya? Ini nilai pertamanya di sini, nilai x-nya. Sebenarnya kalau ini digabung, maka ini menjadi suatu fungsi komposisi GOF. Nilai ini adalah hasil dari fungsi f, ini menjadi nilai awal dari fungsi g. Hasil akhirnya yang di sini. Jadi nanti kalau kita gabung di sini, langsung kita gabung berdasarkan nanti akan kita bahas ini. Kita masukkan 2, nanti hasilnya langsung 15. Tanpa kita tahu hasil yang sama dengan 5 ini. Begitu gambarannya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang fungsi komposisi yang di sini yang seperti ini kita akan apa namanya? Rubah fungsinya dulu. Jadi nanti kita akan tidak menghitung hasil F-nya berapa, hasil G-nya berapa. Tapi kita rubah fungsinya menjadi fungsi komposisi, kita masukkan 2, langsung ketemu nanti hasilnya sama dengan 15 misalkan di sini, tergantung dari fungsinya. Nah, contohnya di sini ada fungsi G, Gx sama dengan X kuadrat. Fx sama dengan X plus 5. Yang pertama di sini ditanyakan FOG, kemudian yang kedua GOF. Ini maksudnya bagaimana? Jadi, ini nilai X. Yang ini Fx. Kan ya? Ini Gx. Gx-nya berarti kan harusnya masukkan X, cuman yang dimasukkan adalah hasil Fx-nya. Jadi, kalau misalkan yang pertama FOG
X itu sama dengan F GX. Jadi menuliskan merubah FOG menjadi FGX. Artinya di sini kan kita punya Fx. Fx ini sama dengan apa? Fx sama dengan X plus 5. Nah, di sini sekarang X-nya untuk F di sini saya ganti dengan GX. Berarti sama dengan berapa? Jadi Fx kan sama dengan X plus 5. Kalau seperti contoh yang tadi yang di sini saya hapus. Tadi contoh yang di sini kalau saya ganti F2 berarti sama dengan 2 tambah 5. Kalau X-nya saya ganti 10, F10 berarti 10 tambah 5. Kalau X-nya saya ganti GX berarti iya. Jadi kan saya ganti X-nya yang ini rubah tadi ya. Kalau F2, 2 plus 5. Ya. Kalau 10, 10 plus 5. Nah, sekarang X-nya saya ganti dengan GX. Berarti menjadi, oke ya, tulis saja GX tambah 5 gitu dulu. Ngerti maksudnya? Kan sama saja dengan yang tadi kan. Fx sama dengan, fungsinya kan X plus 5. Ya. Kalau X-nya saya ganti dengan 2, berarti kan 2 tambah 5. Kalau saya ganti dengan GX, ya X-nya saya ganti dengan GX itu. Jadi tinggal yang di dalam di sini apa, kita gantikan di sini begitu. Paham di sini? Baru kalau sudah seperti ini, GX-nya itu sama dengan apa? GX-nya di sini sama dengan X kuadrat plus 5. Begitu. Wih, sudah selesai. Jadi FOG itu sama dengan X kuadrat plus 5. Begitu. Nah, ini untuk FOG. Kalau GOF sama dengan GFX. GX-nya sama dengan apa? X kuadrat. Berarti di sini Fx kuadrat. Gitu kan ya? Oh, hai. Ya, gitu kan ya? Gimana nih, Mas? Sampai di sini bisa paham? Jadi, yang pertama merubah dulu. FOG berarti FGX. Kalau GOF berarti GFX. Nah, GX-nya apa? GX-nya sama dengan X kuadrat. X-nya saya ganti dengan Fx. Berarti menjadi Fx kuadrat. Baru kalau sudah seperti itu kita gantikan Fx-nya itu sama dengan apa? Fx-nya sama dengan X plus 5 kuadrat. Begitu. Ini kalau dijabarkan. Oh, tapi sampai di sini saja sudah cukup sebenarnya. Kalau dijabarkan menjadi X kuadrat, 2 kali 5 kali itu sama dengan 10X plus 25. Oke, itu fungsi komposisi. Nah, ini contohnya misalkan. Ini bisa kita cari dulu GOF-nya. GOF cari dulu GOF X-nya dulu. GOF untuk X-nya. Berarti GOF itu sama dengan GFX. F lagi. F yang kebalik, balik ke dulu lebih. Tuh. FX gitu kan ya? Berarti gimana ini? Ya gitu. Gimana? Apa yang boleh dimasukkan? 3X. Hah? Ditulis gue lagi ya. G. Sekarang tinggal, ini kan fungsi G sekarang. Kalau Gx itu sama dengan 2X kuadrat plus 3. Berarti sekarang, ya tinggal ganti X-nya yang ini dengan Fx.
Fungsi G-nya gimana berarti? 2 kali X-nya ini ganti dengan Fx. Fx ada kuadratnya ditambah 3. Ini fungsi Gx-nya 2x kuadrat plus 3. 2-nya tetap, X-nya yang saya ganti dengan Fx karena di sini G Fx, plus 3-nya tetap. Iya pakai bubble. Mau angkat tas? Oh iya, mau diturunin. Ya intinya ini Gx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Sama kayak tadi, jika saya ganti G2 berarti kan 2 kali 2 kuadrat plus 3. Kalau X-nya saya ganti dengan 10, berarti 2 kali 10 kuadrat plus 3. Di sini saya ganti dengan Fx sekarang. Berarti 2 kali Fx kuadrat plus 3. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3x min 1 kuadrat plus 3. Gitu. Tinggal mengganti Fx-nya ini ya. Nah, tinggal dijabarkan. 3x min 1 kuadrat itu berapa? Ini 3 dipangkatkan 2 itu 9x kuadrat. 3 kali min 1 kali 3 itu adalah min 6x plus 1 plus 3. Jadi ini penjabaran dari 3x min 1 kuadrat. 9x kuadrat min 6x plus 1. Baru di sini kita kalikan dengan 2 semua. Ini 2 kali 9x berarti 18x kuadrat. 2 kali min 6 berarti min 12x. 2 kali 1, 2. Langsung saya tambah dengan 3 berarti 5. Jadi ini adalah GOF X-nya. Yang ini. Gimana? Hah? Nggak ngerti? Saya ulangi dari atas yang ini. Atau gini deh. Ini kan sudah ya. Jika seandainya saya tanya FOG X. Berarti di sini sama dengan FX. Gitu ya. Fx-nya sama dengan apa? 3x min 1. Berarti kalau Fgx berarti sama dengan 3 kalikan Gx min 1. Kan hanya X-nya yang saya ganti. Kan kalau Fx sama dengan 3x min 1. Kalau F2 berarti 3 kali 2 min 1. Iya kan ya? Kalau F10 berarti 3 kali 10 min 1. Kalau Fgx berarti kan tinggal saya ganti. X-nya saya ganti dengan Gx. Berarti 3 kali Gx min 1. Jadi X yang di sini saya ganti. Sama dengan yang tadi, Gfx. Gx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Kalau Gfx berarti X-nya saya ganti dengan Gx, Fx. 2 tetap, X-nya toh yang saya ganti dengan Fx. Fx kuadrat plus 3. Gitu. Nah, baru di sini kalau dilanjutkan 3 kali Gx-nya apa? Baru kita ganti dengan yang ini. 2x kuadrat plus 3 min 1. Ini kita kalikan semua. 3 kali 2 ini 6x kuadrat. 3 kali 3 ini 9 min 1. Ini bisa kita masih sederhanakan plus 8. Gimana? Kurang soal gitu. Maksudnya yang ini paham kan ya? Nah, tapi di sini belum menjawab. Karena kan bukan GF-nya, tapi GF untuk X-nya sama dengan 1. Ya tinggal kita masukkan di sini. Ke sini kita ganti X-nya dengan 1 kalau yang ini. Berarti ini sama dengan yang di sini 1 kuadrat, 1 ya, tetap 18. Ini min 12 tambah 5. Berarti ini 6 tambah 5, 11 hasilnya. Jadi hasil ini sama dengan 11. GOF-nya adalah yang ini. Terus karena ini minta lagi GOF untuk X-nya sama dengan 1, kita tinggal masukkan X di sini dengan 1.
Maka hasilnya sama dengan 11. Terus. FOG. Ini gimana ya kalau yang ini kira-kira? FOG X. Berarti ini adalah F GX. Terus 3 GX. Oke, plus 4. 4 kan ini ya? Oke. Yang ini kan 3X plus 4. 3 kali G plus 4. Oke. 3 GX-nya berapa? 3X plus 4. Berarti ini sama dengan plus. Wes lah kayak gitu. Enggak. Ini fungsinya FOGX sama dengan 9X plus 4. Kalau yang ditanya adalah FOG untuk 2, berarti X-nya yang ini kita ganti dengan 2. Berarti 9 kali 2 tambah 18 tambah 4 sama dengan ya hasilnya ini. Kalau yang ini misalkan FX-nya ini, GX-nya ini, kalau yang tanya adalah GOF. Berarti ini G FX. Berarti sama dengan FX. Oke. Berarti 3 kali 3X plus, berarti ini 9X plus 12. Dikalikan 3. Seperti itu. Dikalikan. Iya. Iya kan ini 3 dikalikan ini. Berarti 3 kali ini dulu, 3 kali ini juga begitu. Karena pada kurungnya. Itu. Ini masih ada nih. Kalau tadi fx ada, gx ada. Ini gf GOFX ini gx-nya ada, yang tanyakan fx-nya. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Jadi kalau kita menentukan yang ini, GOFX itu sama dengan GX. Ini sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Sedangkan di sini GFX ini, GX-nya kan sudah ada. Kalau GFX berarti sama dengan apa? GOF itu sama dengan GFX. GX ini sama dengan 2x plus 3. Berarti kalau GFX 2 kali fx plus 3. Gitu ya. Sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Karena yang ditanya di sini hanya fx-nya. Nih, bos. Hapus kalian. Fx. Karena yang ditanya di sini hanya fx-nya saja, berarti yang selain fx kita pindahkan. Jadi di sini pertama kita pindahkan 3. 2 kali fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5 min 3. Berarti ini sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 2. Ini 2 fx. Kalau fx-nya berarti sama dengan dibagi 2. 2x kuadrat plus 4x plus 2 ini per. Ini kebetulan bisa dibagi 2 semua. 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2 bagi 2 kan habis semua. Berarti ini sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini hasilnya. Efeknya. Kayak gitu. Ini fungsi komposisi. Oke, kemudian selain fungsi komposisi, tadi operasi fungsi itu ada 4. Ada operasi aljabar,
Jadi ada operasi aljabar tadi, ada penjumlahan, pengurangan, pangkal sama bagian, kemudian ada fungsi komposisi, ada fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa? Kebalikan. Kebalikan gimana maksudnya? Jadi biasanya ini kan fungsi itu dalam fx ya, artinya 2x plus 1 kayak gitu-gitu. Kita masukkan x-nya, baru ketemu nilai y atau e gitu. Nah sekarang ini dibalik. Jadi x dalam bentuk apa begitu? Contohnya ini yang pertama. Jadi kita fx itu kita misalkan y. Y sama dengan apa di sini? Kemudian kita upayakan atau cari sehingga fungsinya menjadi x sama dengan apa? Contoh yang pertama di sini. Ini kan fx-nya yang pertama. Fx sama dengan x plus 5. Kita ganti dulu. Y sama dengan x plus 5. Ini kan dalam Y. Kita ubah fungsinya dalam bentuk X sama dengan apa begitu. Tukar saja dulu. Misalkan X plus 5 sama dengan Y. Nah, ini kan kalau ditukar kayak gini, kalau biasanya pindah kan positif negatif. Negatif positif gitu ya. Kalau ditukar semua, itu nggak ngaruh ke tandanya. Mau ditandai negatif, di sini negatif semua. Jadi kalau ditukar semua ya, kalau misalkan hanya satu-satu, X-nya saja yang pindah, baru itu nanti berubah tandanya. Ini tetap positif. Ngerti ya? Nah, untuk sisa X-nya gimana? Ya tinggal 5-nya digeser, dipindah. Ini menjadi Y min 5. Kan 5-nya pindah di sini. Pindah ke belakang. Ya sudah jadi bentuk X-nya. Sudah selesai di sini sebenarnya. Kalau yang pertama tadi Y sama dengan X plus 5, fungsinya sekarang menjadi X sama dengan Y min 5. Maka ya sudah selesai. Kalau sudah dalam bentuk X sendirian seperti ini, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk F inverse X. Maka ini kita bisa ubah menjadi X min 5. Jadi kalau sudah seperti ini, X-nya saya rubah menjadi F inverse X, Y-nya rubah menjadi X min 5. Maka ini adalah fungsi inverse dari Fx sama dengan X plus 5. Begitu. Contoh yang kedua. Gx sama dengan 3x min 7. Kita ubah menjadi Y sama dengan 3x min 7. Tukar aja langsung karena kita mau menentukan X-nya. 3x min 7 sama dengan, maka pertama kita pindah 7-nya dulu. 3x sama dengan Y plus 7. Kemudian agar tensor X, 3-nya kita pindah ke bawah. Y plus 7 per 3. Sudah, ini sudah dalam bentuk X sendirian. Maka kita bisa merubah dalam bentuk F inverse X itu sama dengan Y-nya kita ganti. X plus 7 per 3. Maka ini adalah hasilnya. Begitu. Itu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Bentuknya seperti ini. Nomor 3. Bentuknya saya rubah langsung menjadi Y ya. Y sama dengan 2x plus 5 per 3 plus 5x. Nah, agar menjadi X-nya bagaimana? Kita pindah ke sini. Ini kan pembagian, ini menjadi perkalian ke sini ya. Jadi saya pindah ini menjadi Y kalikan 3 plus 5x sama dengan 2x plus 5. Ngerti ya? Perpindahannya. Nah, kemudian ini kita kalikan. 3y plus 5xy sama dengan 2x plus 5. Kemudian langkah berikutnya adalah ini ada y, ini ada x, xy, ini ada x.
karena kita mengubah dalam bentuk X sama dengan apa begitu, yang X kita, yang ada X-nya kita pindah ke sini semua. Yang tidak ada X-nya kita pindah ke ruas yang sebelah sini. Jadi yang ada X-nya yang mana? Pertama 5XY. Kemudian ini 2X, pindah jadi min 2X. Sama dengan 5, ini ada min 3. Tuh. Sampai di sini paham ya? Ini 5X tetap. Ini X yang ada X-nya kita pindah ke sini jadi min 2X. Ini tersisa 5. Kemudian ini 3Y pindah ke sini. Kemudian karena di sini ada X-nya kita keluarkan. Kita pisahkan keluar. Berarti yang di sini tersisa 5Y. Yang satunya tersisa min 2. Sama dengan tetap 5 min 3. Kemudian kita kembalikan tadi ini dari sini ke atas. Jadi ini kita pindah ke bawah. Berarti ini X sama dengan 5 min 3Y per. Hah? Sendiri kayak pindah. 5Y min 2. Ini kan tetap di sini dari tadi. 5 min 3Y, 5 min 3Y, 5 min 3Y. Yang ini kita pindah ke bawah. 5Y min gitu. Setelah seperti ini kan sudah selesai nih X. Berarti kita menuliskannya dalam bentuk F in plus X itu sama dengan kita ganti Y-nya dengan X 5 min 3X per 5X min ini hasilnya. Ini coba dipahami pola paham maksudnya. Jika dengan aki boleh paham. Kalau tak paham, tak dengan aki. Ini fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 6. Fx-nya kita ganti dengan y. 2x min 6. Kemudian kita tukar semuanya. 2x min 6 sama dengan y. Oke. Kemudian min 6-nya pindah. 2x sama dengan y plus 6. Oke. Kemudian 2-nya pindah ke bawah. X sama dengan y plus 6 per. Sudah. Nah, ini sudah X sendirian. Berarti F inverse X itu sama dengan X plus 6 per. Kalau sudah dalam X sendirian di sini sudah tidak ada X, maka ketika berubah di sini semua Y-nya kita ganti dengan X. Kebetulan di sini hanya ini tok Y-nya. Jadi ini dibalik ke sini. Hah? Kenapa? Yang mana? Yang mana? Saya yang nulis tadi. Yang ini. Ya, jadi ini kan fungsi. Fungsi itu nilainya fx itu sama dengan y. Artinya kalau misalkan digambarkan dalam diagram itu, jadi nilai ini menghasilkan nilai y. Itu. Jadi fx, gx, hx itu dalam bentuk y semuanya. Di sini x semua begitu. Jadi x-nya didapat dari situ. Oke. Berikutnya. Misalkan ini sama ya. Y sama dengan 5 min 1 per 3x. Jadi kalau kayak gini, ini ada dalam bentuk kayak gini, bisa saja sih kita tukar ya. Atau 5-nya kita, apa namanya, pindah. Ini menjadi Y min 5 sama dengan min 1 per 3x. Kemudian, kan kita butuhnya adalah X sama dengan apa begitu. Jadi pindah saja X-nya saja ke sini. Kemudian ininya pindah ke sini. Ini bisa X,
Ini kalau X-nya dipindahkan berarti ini tersisa 1/3. Ininya pindah ke bawah. Y min 5. Berarti ini X sama dengan min 1 per. Dikalikan ini. Oke, 3Y min 15. Sudah. Atau sudah seperti ini. Sepertinya sebenarnya sudah. Berarti F inverse X sama dengan min 1 per 3X min. Terakhir, contoh terakhir. Ayo coba. Oke, berarti ini pertama Y sama dengan 2X min 1. Terus kalikannya. Oke, terus YX atau XY sama saja ya. YX min sama dengan X. Terus XY atau XY min 2X sama dengan Iya betul ya. Iya tak apa-apa ya. Ini ya kan ini kan Y. Berarti yang bukan dinar ya? Tersaki ya? Oh tersaki ya. Oke, kemudian Hah? Iya gimana? Terusnya gimana nih? Sini kalau ini kan ada X-nya, X-nya kita keluarkan. Berarti di sini tersisa apa? Y, yang satunya tersisa sama dengan kemudian X-nya sama dengan Y per Y min 2. Terus F inverse X sama dengan wes ini